Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran ala ba'd. Kepada para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita dari materi fikih ya. Dari materi fikih dari kitab Manhajus Salikin. Ini sekadar saya menggantikan ya karena ustadznya belum datang. Kita lanjutkan pelajaran fikih sampai pembahasan apa kemarin terakhir? Sekarang bab salam. Ya, sekarang kita masuk di bab yang baru ya. Masih dalam pembahasan muamalat atau masih dalam pembahasan jual beli ya. Jadi disebutkan babus salami. Babus salami. Bab pembahasan tentang salam. Bab yang bahas tentang salam. Salam itu adalah jual beli dengan sistem pesan ya. Jadi jual beli dengan sistem pesan. Misalnya seseorang pesan mangga ya. Misalnya musim mangga bulan apa misalnya? Musim mangga bulan apa misalnya? Ini sudah musim. Misalnya ini bulan Maret misalnya. Misalnya bulan Maret musim mangga ya. Sekarang ini belum musim mangga misalnya saja ya. Bulan Januari ini atau misalnya bulan Muharram ya. Bulan Muharram itu belum musim mangga. Musim mangga itu baru bulan Sya'ban misalnya ya. Misalnya saja bulan Sya'ban itu baru musim mangga. Tapi dia bulan Muharram itu sudah pesan duluan gitu. Bulan Muharram dia sudah pesan duluan kepada siapa? Pesan ke petani mangga. Dia pesan ke petani mangga, Pak saya pesan mangga ya. Saya pesan mangga sebelah 100 kilo gitu ya, misalnya saja. Saya pesan mangga 100 kilo, mangga apa? Mangga gadung misalnya atau apa mangga gadung atau mangga misalnya mangga madu misalnya ya, mangga madu. Saya pesan mangga madu yang kualitasnya bagus 100 kilo. Nanti saya ambil bulan Sya'ban ya. Karena sekarang belum musim ya, belum musim. Dan dia bayar tunai ya. Dia bayar tunai di awal. Tapi barangnya kapan? Barangnya bulan Sya'ban. Itu namanya bulan jual beli salam ya. Diperbolehkan. Namanya bulan jual beli salam. Jadi jual beli sistem pesan gitu. Sistem pesan. Salam. Atau namanya jual beli salaf ya. Salam atau salaf sama saja. Salam atau salaf sama saja, itu istilah yang sama. Jual beli dengan sistem pesan ya. Kemudian sini disebutkan di sini beliau mengatakan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan yasihhus salamu fi kulli ma yandabitu bis-sifati. Yasihhus salamu fi kulli ma yandabitu bis-sifati. Sah jual beli salam. Sah jual beli salam pada setiap barang yang bisa dipastikan sifatnya. Pada setiap barang yang bisa dipastikan sifatnya. Sah jual beli salam pada setiap barang yang bisa dipastikan sifatnya. Kemudian idza dhabatahu bi jami'i sifatihi. Idza dhabatahu bi jami'i sifatihi. Apabila ia menentukan seluruh sifat-sifatnya. Apabila ia menentukan seluruh sifat-sifatnya. apabila ia menentukan seluruh sifat-sifatnya allati yakhtalifu biha at-tamanu,
allati yakhtalifu biha at-thamanu, yang membedakan harganya dengan yang lain. Yang membedakan harganya dengan yang lain. Yang membedakan harganya dengan yang lain. Wa dzakara ajalahu. Wa dzakara ajalahu. Dan ia menyebutkan waktu serah terimanya. Dan ia menyebutkan waktu serah terimanya. Dan ia menyebutkan waktu serah terimanya. Wa a'tahu tsamana qabla at-tafarruqi. Wa a'tahu tsamana qabla tafarruqi. Dan ia menyerahkan harganya sebelum berpisah. Dan ia menyerahkan harganya sebelum berpisah. Dan ia menyerahkan harganya sebelum berpisah. Ya, jadi di sini beliau menyebutkan bahwasanya sah jual beli salam ya, sah jual beli salam. Jual beli salam tadi dengan bagaimana sistem pesannya itu sah. Pada setiap barang yang bisa dipastikan sifatnya. Pada setiap barang yang bisa dipastikan sifat. Maksudnya sifat-sifatnya harus jelas. Sifat-sifatnya harus apa? Jelas ya. Barang-barang yang bisa dipastikan sifatnya. Barang-barang yang sifatnya itu jelas. Ya. Apabila dia menentukan seluruh sifat ya. Apabila dia menentukan seluruh sifat yang membedakan harganya dengan yang lain. Apabila dia menentukan seluruh sifat yang membedakan harganya dengan yang lain. Maksudnya sifat-sifat yang membedakan harganya dengan yang lain itu harus dijelaskan. Misalnya kurma itu kan harganya beda-beda ya kan ya. Kalau dia pesan kurma harus jelas sifatnya. Kurma apa gitu. Kurma sukari atau kurma ajwa atau kurma Mesir, ya atau tidak? Maka kalau dia pesan kurma, Pak saya pesan kurma nanti bulan Ramadan ya. Sekarang belum musim kurma, saya pesan kurma sekarang, nanti saya ambil bulan Ramadan. Kurma begitu saja maka tidak sah. Pesan kurma begitu saja maka tidak sah. Kenapa? Kurma itu beda-beda dan harganya bermacam-macam. Harus disebutkan sifatnya. Sifatnya apa? Kurma itu kurma apa? Kurma apa? Kurma sukari atau kurma ajwa atau kurma Mesir, ya kan? Kenapa harus disebutkan sifatnya secara jelas? Supaya tidak timbul perselisihan. Ya atau tidak? Kalau misalnya pesan kurma begitu saja, ya saya pesan kurma nanti bulan Ramadan 100 kilo ya. Ya tidak mengapa. Ketika bulan Ramadan datang dikasih 100 kilo, dikasih kurma Mesir, tidak terima. Kan saya pesannya kurma ajwa, kok dikasih kurma Mesir? Perselisihan atau tidak? Perselisihan ya kan ya. Maka harus jelas sifat-sifatnya. Dijelaskan sifat-sifat yang membedakannya dengan yang lain. Sifat-sifat yang membedakan harganya dengan yang lain. Karena jenis membedakan harga atau tidak jenis. Jenis membedakan harga. Kurma sukari jenis tersendiri. Kurma ajwa jenis tersendiri. Harganya berbeda-beda. Harus jelaskan jenisnya apa. Kualitasnya membedakan harga atau tidak? Kualitas membedakan harga. Kurma sukari kan kualitasnya ada yang kualitas bagus, kualitas rendah. Disebutkan. Saya pesan kurma sukari kualitas bagus. Atau pesan kurma sukari kualitas sedang-sedang. Harus jelaskan. Supaya apa? Supaya tidak timbul perselisihan. Supaya tidak timbul perselisihan. Demikian juga jumlahnya harus ditentukan. Jumlah mempengaruhi harga atau tidak? Oleh harga harus jelaskan jumlahnya itu pesan berapa kilo? 100 kilo atau 50 kilo atau 40 kilo harus jelas jumlahnya. Karena itu sifat yang membedakan
harganya dengan yang lain gitu. Dan ini disepakati oleh para ulama ya. Disepakati para ulama bahwasanya jual beli salam itu sifatnya harus jelas ya. Disepakati para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wa ajma'u ala annahu la budda min ma'rifati sifati syai' al-muslim fihi sifatan tumayyizuhu an ghairihi. Dan para ulama bersepakat bahwasanya harus mengetahui sifat barang yang dipesan ya. Para ulama bersepakat bahwasanya harus mengetahui sifat barang yang dipesan. Sifat barang yang dipesan itu harus jelas. Sifatan tumayyizuhu an ghairihi, yaitu sifat yang membedakan harganya dengan yang lainnya. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Jadi syarat yang pertama apa? Kalau jual beli salam, sifatnya harus jelas. Barang yang dipesan itu sifatnya harus jelas. Ya. Kemudian yang kedua, wadakara ajalahu, dan harus menyebutkan waktu serah terimanya. Harus menyebutkan waktu serah terimanya. Jadi waktu serah terimanya kapan itu harus jelas, supaya tidak terjadi apa? Perselisihan. Kalau waktunya tidak jelas, maka timbul perselisihan. Pak, saya pesan mangga ya, 100 kilo. Ya nggak apa-apa. Ternyata 1 bulan belum dikirim. Lah kok 1 bulan belum dikirim? Lah kan nggak ada ketentuan waktunya. Nah, perselisihan kan ya. Harus jelas waktunya kapan. Kalau tidak jelas waktu penyerahannya kapan, timbul perselisihan antara orang yang memesan dengan orang yang dipesan. Ya. Syaratnya itu. Dan ini disepakati oleh para ulama. Disepakati para ulama bahwasanya jual beli salam itu harus ditetapkan waktunya ya. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Munzir. Imam Ibnu Munzir dalam kitab Al-Ijma' beliau mengatakan bahwasanya di antara yang harus ditentukan adalah waktu ya. Waktu serah terima itu harus ditentukan dalam jual beli salam. Kemudian selanjutnya syarat yang ketiga ya. Syarat yang ketiga wa'atahu tsamana qabla tafarruq, dan menyerahkan harganya sebelum berpisah. Jadi harganya harus diserahkan secara lunas di awal. Harganya harus diserahkan lunas di awal. Itu syaratnya. Jual beli salam harus lunas di awal ya. Tidak boleh dikredit. Kalau pesan mangga 6 bulan lagi penyerahan barangnya harus lunas di awal. Harus lunas di awal. Ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Disepakati para ulama bersepakat bahwasanya jual beli salam itu harganya harus diserahkan lunas di awal. Adapun barangnya kapan? Sesuai kesepakatan. Belakangan nanti sesuai kesepakatan kapan. Tapi harga itu harus diserahkan langsung tunai, lunas di awal. Ya. Ini disepakati oleh para ulama. Ya. Dan jual beli salam ini menguntungkan kedua belah pihak. Jual beli salam ini menguntungkan kedua belah pihak. Dari mana sisi keuntungan kedua belah pihak? Pihak si pemesan dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Dapat harga yang murah. Dapat harga yang murah. Misalnya pesan sekarang, Pak saya pesan sekarang kurma sup kari 100 kilo setahun lagi ya. Pesan ke petani kan ya, setahun lagi. Harga sekarang sama harga setahun lagi mahal yang mana? Lebih mahal setahun yang lagi. Setahun yang akan datang itu biasanya lebih mahal. Tapi dia dapat harga sekarang. Dia untung atau tidak? Si pembeli untung karena dapat harga yang lebih murah. Karena biasanya setahun lagi atau 2 tahun lagi itu harga naik. Tapi ketika dia pesan dapat harga sekarang, ya, dia dapat keuntungan. Kemudian si penjual, ya, orang yang dipesan juga dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Keuntungannya dia dapat modal. Dapat modal. Misalnya dia dipeseni kurma
Sukari, misalnya pesan kurma sukari, dipesani kurma sukari 100 kilo. Harganya misalnya 1 juta. Harganya berapa? 1 juta. 1 juta itu dia terima di awal dan bisa dipakai untuk apa saja. Bisa untuk buat apa saja terserah. Dikembangkan bisa. Asalkan apa? 1 tahun lagi dia menyerahkan barang. Ada barangnya diserahkan kepada si pemesan. Ya. Kalau harganya itu mengikuti harga sekarang atau harga pas serah terima? Terserah kesepakatan. Tapi biasanya sih ya sesuai harga sekarang. Karena biasanya orang pembeli kan nyari harga yang murah. Begitu biasanya. Tapi kalau cabenya naik dulu. Cabenya pesan sekarang pas harganya lagi naik, terus harganya pas serah terima harganya ini sepakat tuh. ya itu belum rezekinya, berarti ya nggak apa-apa. Itu namanya risiko ya, risiko. Iya, nggak masalah seperti itu, nggak masalah. Tapi biasanya apa biasanya? Biasanya harga itu setahun ke depan lebih mahal biasanya ya. Tapi kalau ternyata lebih turun ya sudah, itu belum rezekinya begitu. Nggak apa-apa, namanya risiko. Namanya jual beli memang ada risikonya, ya kan? Ada risiko rugi. Kalau untung ya untung kadang untung banyak, kadang untung sedikit, kadang rugi, itu biasa risiko ya kan ya, seperti itu. Tidak boleh ada catatan nanti kalau tahun kemudian kalau harganya naik berarti disesuaikan harganya dengan itu, tidak boleh ya. Walaupun disepakati kedua belah pihak, boleh tidak ya? Disepakati kurang. Jadi hari ini harganya sekian, tapi nanti kalau setahun kemudian harganya naik, disesuaikan harganya dengan harga besok loh, gitu. Boleh tidak ya? Kalau naik mau baik, terus kembali gitu. Umpama gitu. Nanti kalau pas turun itu kembalikan sisanya. Boleh tidak itu? Kalau ada perjanjian seperti itu. Walau saya belum tahu kalau itu. Jadi harganya itu pas nanti setelah terima itu. Ya walau saya belum mengetahui pembahasannya, walau seperti itu boleh atau tidak. Ya yang saya katakan itu tadi ya, jadi harganya diserahkan lunas di awal, ya lunas di awal. Dan harganya sesuai kesepakatan, apakah harga sekarang atau harga yang akan datang atau harga berapapun terserah keduanya. Tapi apakah nanti kalau harganya turun ada kembalian apa, ini saya belum memahami seperti itu, maksudnya belum membaca pembahasannya. Jadi kalau prakteknya zaman dahulu itu tidak ada ya, kesepakatan seperti itu tidak ada. Yang penting hari ini harganya sekian sudah dikasihkan lunas. Besok kalau misalnya harganya naik berarti kerugian miliknya. Iya begitu. Seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Karena dia sudah untung mendapatkan uangnya dulu. Iya. Lah kan si penjual sudah dapat untung dulu, saya dapat modal dulu kan ya. Jadi di antara cara dapat modal itu seperti itu. Dalam agama Islam diperbolehkan. Jadi supaya dapat modal seperti itu, misalnya saya kok nggak punya modal ya, bertani tidak punya modal, gimana caranya ya? Di antaranya dengan jual beli salam. Dia datang kepada siapa? Datang kepada orang kaya. Datang kepada orang kaya bilang begini, Pak saya mau nggak nanti setahun lagi saya sediakan kurma sejumlah 100 kilo harganya sekian setahun lagi. Tapi bayarnya sekarang. Mau apa enggak? Ya udah nggak apa-apa, mau saja. Apalagi harganya murah nggak apa-apa. Dia dapat modal. Halal atau tidak? Halal ya, halal diperbolehkan. Tapi setahun lagi harus menyerahkan apa? Kalau ini pedagang kalau di petani, pedagang ini tidak ini. Ya terserah petani pedagang sama saja, terserah. Yang penting bisa menyediakan itu ya. Terserah dia petani apa pedagang, yang penting dia bisa menyediakan itu ya. Bisa memastikan itu ya. Bisa memastikan itu tanggungannya. Iya, tanggungannya. Dia sudah menerima uang. Petani dia gagal berarti nyari yang lain ya. Nyari yang lain. Pokoknya yang di waktu ketika kesepakatan serah terima barang dia harus bisa menyerahkan barang itu. Itu tanggungannya. Dia sudah dapat modal duluan. Modal tadi bisa digunakan apa saja, untuk membeli sekolah, untuk apa? Ya terserah, itu sudah haknya ya kan ya, sudah haknya. Untuk bayar sekolah, untuk menafkahi keluarganya ya, atau untuk membiayai pertaniannya terserah ya. Tapi ketika waktu serah terima barang harus siap memberikan tadi gitu ya.
Raisi. nikah lah. Masih saran ke sini apa sih? Kemudian di antara ketentuan masalah salam ini juga ya, tidak boleh dipersyaratkan ya, tidak boleh dipersyaratkan barang yang dipesan itu dari hasil orang yang dipesan itu sendiri. Paham atau tidak? Jadi barang yang dipesan itu tidak boleh dipersyaratkan. Tidak boleh dipersyaratkan barang yang dipesan itu hasil dari orang yang dipesani barang itu. Misalnya, seorang pesan kepada petani mangga. Pak, saya pesan mangga ya. Saya pesan mangga 100 kilo. Syaratnya hasil dari panen Bapak sendiri. Syaratnya hasil dari apa? Karena bisa rugi. Syaratnya dari hasil kebun Bapak sendiri. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa itu jual beli gharar? Jual beli gharar. Sekarang apa bisa dipastikan kebunnya itu panen? Bisa atau tidak? Tidak bisa dipanen, tidak bisa dipastikan. Bisa jadi kena hama. Mungkin atau tidak kena hama? Mungkin atau tidak kebakaran? Mungkin. Maka tidak boleh dipersyaratkan barang yang dipesan itu harus hasil dari milik orang yang dipesani, gitu ya. Tapi apa? Sekedar ditentukan sifat-sifatnya. Sekedar ditentukan sifatnya. Baik nanti barang itu yang diserahkan hasil panen sendiri atau panen orang lain, atau terserah apa saja, yang penting apa? Yang penting ada sesuai sifat-sifatnya yang ditentukan tadi. Maksudnya nggak boleh dipastikan dari mana harus dapat barangnya. Tidak boleh. Ya. Misalnya pesan padi ya, pesan padi. Pak, saya pesan padi 100 kilo ya, pesan padi 100 kilo, padi apa misalnya? Rojo lele misalnya. 100 kilo. Syaratnya hasil panen Bapak sendiri dari sawah ini. Syaratnya hasil panen Bapak dari sawah ini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak boleh ya? Tidak boleh. Karena apa? Karena mungkin atau tidak padi hasil tanamnya tadi gagal panen? Mungkin kan ya? Kena hama? Mungkin. Tikus kena kan ya? Mungkin ya? Ya. Maka tidak boleh. Karena itu jual beli gharar. Jual beli gharar itu jual beli tidak jelas. Spekulasi gitu ya. Tapi jual beli salam itu cuma disebutkan kriterianya, sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya padi jenis apa? Rojo lele. Rojo lele kualitas bagus atau kualitas sedang atau kualitas rendah. Kemudian berapa kilo? Harus jelas sifat-sifatnya supaya tidak terjadi perselisihan, ya. Dan orang yang dipesan terserah dia ngambil dari mana, apakah dia beli atau hasil panennya sendiri. Yang penting sifat-sifat barang pesan tadi sesuai sifatnya sudah bisa diserahkan ketika waktu serah terima barang. Yang beras harus dari Solo, karena dekat kota Facebook biasanya bagus. Kalau yang dari Cianjur Itu masih boleh. Masih boleh sifatnya. termasuk sifat. Harus dari Solo gitu ya. Maksudnya beras Solo. Beras Solo karena lebih enak. Terus. Mungkin ya seperti Rajo Lele gitu kan. Iya, harus. Ya kan, beras Solo, beras Raken, beras Boyolali. Karena dari Surabaya itu kualitasnya kemana gitu. Tapi belum tahu rasa ya. Ya benar. Intinya sifatnya harus jelas ya, harus dan tidak harus disyaratkan hasil panen dari sendiri atau pokoknya bebas, yang penting kriterianya jelas. Ya. Sekarang kita sebutkan dalilnya ya. Dalil diperbolehkannya jual beli salam ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah. Wa hum yuslifuna fit thimari as-sanata was-sanatain. Wa hum yuslifuna fit thimari as-sanata was-sanatain.
Sedangkan penduduk Madinah terbiasa memesan barang ya. Terbiasa memesan buah ya. Sedangkan penduduk Madinah ketika itu terbiasa memesan buah. Sedangkan penduduk Madinah ketika itu terbiasa memesan buah as-sanata was-sanatain. Sejarak setahun atau 2 tahun sebelumnya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, Man aslafa falyuslif fi kaylin ma'lumin. Barang siapa yang memesan, hendaklah dia memesan dengan takaran yang jelas. Barang siapa yang memesan, hendaklah dia memesan dengan takaran yang jelas. Wa waznin ma'lumin, dan timbangan yang jelas. Dan timbangan yang jelas. Ila ajalin ma'lumin. Sampai batas waktu yang jelas. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi Nabi SAW ketika datang di Madinah, ketika hijrah ya, Nabi ketika hijrah ke Madinah, penduduk Madinah terbiasa apa? Penduduk Madinah itu sudah terbiasa melakukan jual beli salam. Penduduk Madinah sudah terbiasa melakukan jual beli salam. Sistem pesan tadi ya. Ya. Memesan apa? Buah-buahan ya, bisa kurma atau selainnya ya. Memesan itu 1 tahun sebelumnya sudah pesan duluan, atau 2 tahun sebelumnya sudah pesan duluan. Jauh atau tidak jaraknya? Jauh ya. Boleh atau tidak? Boleh saja. Pesan setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Harganya bisa lebih murah kan ya? Ya. Maka Rasul bersabda, barang siapa memesan, hendaknya memesan dengan ukuran yang jelas, dengan takaran yang jelas. Jadi takarannya harus jelas. Apakah pesan itu 100 kilo atau 200 kilo ya? Dan timbangannya harus jelas. Kalau pakai timbangan harus jelas. Maksudnya sifat-sifatnya harus apa? Jelas. Supaya tidak terjadi persisnya. Wa ajalin maklum, ila ajalin maklum, dan batas waktu yang jelas. Maksudnya apa? Waktu serah terima barang itu apa? Jelas. Apakah waktu serah terimanya barang itu 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun? Harus jelas. Ya. Ini persyaratannya, ya, persyaratan jual beli salam tadi. Kalau yang kayak sekarang ini kayak inden itu gimana? Nah, atau beli motor itu kan mereka nggak cash, tapi bayar DP dulu, Ustaz. Ya, DP nanti sekian bulan baru turun motor atau baru dibangunkan rumahnya. Itu gimana? Itu maksudnya bagaimana bentuknya? DP itu. Oh, kredit ya? Kredit nggak apa-apa. Misalnya kita kredit motor ya, karena misalnya motor harganya 12 juta, kalau tunai 10 juta. Motor kalau tunai berapa? Kita bayar tunai 10 juta. Tapi kalau kredit 12 juta. Sebulan kita bayar 1 juta. Kredit kan ya? Tidak mengapa diperbolehkan. Cash tadi berarti bukan syarat berapa? Cash maksudnya? Maksudnya DP itu uang muka. Misalnya kita pesan kendaraan cuma kasih 2 juta. Nanti kalau kendaraannya sudah ada baru di cash, baru ditambah kekurangannya. Boleh tidak ya? Kan ini tidak langsung cash. Sama main cash. Bagaimana bentuknya? Bukan salam ya tadi itu. Bentuknya bagaimana itu ya? Jadi harganya motor 12 juta. Tapi motornya belum ada. Saya pesan dulu. Ini DP saya 2 juta. Nanti kalau motor itu sudah ada, baru ditambah kekurangannya. Ya, dalam pembahasan fikih ada namanya jual beli istisna. Dalam fikih ada namanya jual beli istisna. Istisna itu pesan supaya dibuatkan. Pesan supaya dibuatkan rumah misalnya, atau pesan supaya dibuatkan makanan tertentu. Maka itu tidak harus apa? Tidak harus tunai. Karena ada proses pembuatan. Buat rumah kan ada proses pembuatannya ya kan ya. Buat makanan ada proses pembuatannya. Misalnya kita pesan bakso misalkan ya.
Pesan bakso 100 mangkok misalnya kan ya. Pesan bakso 100 mangkok. Bakso itu perlu proses pembuatan atau tidak? Perlu proses pembuatan, namanya istisna. Istisna itu minta dibuatkan. Sona akan membuatkan ya. Minta dibuatkan, maka ini tidak dipersyaratkan adanya pembayaran lunas cash di awal. Boleh nanti ketika sudah selesai, atau di DP juga boleh, di DP separuh atau setengah atau sepertiga boleh. Itu namanya istisna. Itu namanya istisna, minta dibuatkan ya. Ada proses pembuatannya. Tapi kalau jual beli salam seperti ini harus cash. Ya. Jadi kalau barang-barang ada proses pembuatannya, orang yang kita pesen itu dia ada proses pembuatannya, maka itu namanya istisna dan tidak harus cash, tidak harus lunas di awal. Tapi kalau jual misalnya kita pesen kurma kan nggak ada proses pembuatannya, jadi begitu saja kan ya. Kurma ada prosesnya pembuatannya, kita kan nggak ada membuat kan ya. Cuma kita tahu-tahunya jadi kan ya. Itu seperti itu namanya jual beli salam. Bukan istisna. Istisna itu membuat, kita membuat. Yang kita pesan itu membuat. Kalau ya, merakit. Merakit itu namanya istisna. Misalnya kita pesan ke ke pabrik ya. Pak, saya pesan motor spesiesnya seperti ini. Berapa cc, berapa bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Itu namanya istisna. Karena yang kita peseni ada proses membuatnya. Maka itu terserah kita, mau kita lunasi boleh di awal, mau kita cicil boleh, mau kita DP sebagian boleh, tidak mengapa. Ya, seperti itu. Di sini tidak ada pembahasan ya, di kitab Minhajus Salikin ini tidak ada pembahasan tentang istisna, tapi di kitab yang lain ada pembahasan istisna. Oh, berarti salam itu khusus untuk barang-barang yang tidak ada proses pembuatannya, jadi langsung gitu ya? Iya langsung. Jadi orang yang kita pesen itu tidak melakukan proses pembuatan. Dia menunggu gitu ya? Dia sekedar menunggu, atau dia sekedar merawat seperti itu ya. Tapi kalau dia ada proses pembuatan, membuat bakso, membuat bakwan, membuat motor, membuat rumah, kan ada proses pembuatan, ya kan? Membuat baju, ya kan ya. Makanya pondok misalnya pondok kita, pondok Al-Ukhuwah itu kan pesen baju kan. Misalnya santri itu kan santri baru kan banyak kan ya, misalnya 300 gitu kan ya. Kita pesen dulu ke penjahit. Dan terkadang paling kita cuma DP berapa persen gitu ya. Boleh atau tidak? Boleh, karena itu namanya istisna. Kita pesen tapi ada proses pembuatan. Orang yang kita pesennya ada proses pembuatannya. Membuat, kan dia perlu menjahit, menyiapkan kainnya, menyiapkan kancingnya dan sebagainya. Dia buat dengan mesin jahit. Maka boleh, di DP boleh, dilunasi dari awal juga boleh, terserah. Nggak bayar dulu aja juga boleh? Nggak bayar dulu boleh. Iya, sesuai kesepakatan ya, bayar nanti ketika sudah jadi semuanya 200 seragam jadi, kita lunasi boleh, sesuai kesepakatan. Ya. Seperti fotokopi ini ya, Fotokopi. Ya, fotokopi kita fotokopi dulu, nanti dilunasi. Iya. Selesai. Dan ya. Ya, mungkin sebentar ini bisa kita selesaikan. Sekedar mengisi saja ya kekosongan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.